Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait hukum e-commerce. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Di antaranya ada Anissa Sylvia, Nurul Rida, yaitu saya sendiri, Uswatul Khaira, Dara Safrida Duana, dan Aina Zahara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur hukum e-commerce. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Aturan ini merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada, seperti yang disebutkan, perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini, e-commerce secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut, mulai dari pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggaraan, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik, serta informasi akurat dan perlindungan terhadap konsumen. Nah, dalam hal hubungan konsumen serta penyedia jasa, dalam e-commerce tetap adanya persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan hukum yang terlibat di dalamnya. Nah, berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online. Nah, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli, serta akurat kepada konsumen. Selanjutnya yaitu pengertian cracking. Cracking adalah kegiatan membobol suatu sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Nah, pelakunya sendiri sering disebut dengan cracker. Bentuk kejahatan cyber ini cukup serius dan berbahaya karena dapat mencuri data dalam komputer, membocorkan informasi sensitif kepada kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan menghancurkan suatu sistem keamanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis cracking. Yang pertama itu ada password cracking. Password cracking itu merupakan kejahatan yang melakukan percobaan untuk memperoleh kata sandi seseorang dari data yang tersimpan dalam sebuah website, aplikasi, atau data lainnya. Nah, yang kedua ada software cracking. Software cracking ini merupakan peretasan untuk mematikan atau menghilangkan fitur-fitur tertentu yang ada pada sebuah software atau aplikasi. Nah, software cracking ini ditargetkan terhadap program yang berbayar agar dapat digunakan secara gratis. Kemudian yang ketiga ada network cracking. Network cracking merupakan peretasan sistem keamanan sebuah jaringan dengan tujuan untuk mendapatkan akses ke perangkat yang ada di dalamnya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari beberapa jenis cracking yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada password cracking. Nah, password cracking ini biasanya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama itu ada brute force cracking, yang merupakan metode cracking dengan memasukkan perpaduan karakter secara acak hingga menemukan kata sandi yang tepat. Kemudian ada juga metode dictionary cracking, yang merupakan metode yang menggunakan kata-kata dari kamus untuk menebak kata sandi. Yang terakhir ada rainbow table cracking, yaitu menggunakan rainbow table untuk menemukan algoritma enkripsi yang digunakan oleh website. Nah, kemudian selanjutnya yaitu software cracking. Pada software cracking ini biasanya dilakukan dengan beberapa metode, yaitu ada yang pertama metode keygen, yaitu menggunakan key generator untuk menemukan serial number yang akan membuat software bisa digunakan tanpa membeli serial number yang valid. Kemudian ada metode patch, yaitu menggunakan beberapa baris kode untuk mengubah susunan asli kode software. Cracker dapat menggunakan patch untuk menghilangkan dan menonaktifkan fitur-fitur dalam software, termasuk fitur yang mengharuskan pengguna untuk membeli sebelum menggunakannya. Nah, kemudian yang terakhir ada metode loader, yaitu menggunakan aplikasi untuk menonaktifkan fitur keamanan dan proteksi software saat dijalankan. Pada umumnya, loader ini digunakan untuk mengaktifkan cheat pada game online dan menonaktifkan fitur copy protection pada software berbayar. Nah, yang terakhir yaitu network cracking.
Adapun proses peretasan pada network cracking ini yaitu dengan jaringan berkabel yang mengharuskan cracker untuk menghubungkan perangkatnya secara langsung ke dalam jaringan. Namun, peretasan jaringan nirkabel atau Wi-Fi dapat dilakukan ketika cracker berada di sekitar area sinyal jaringan. Target network cracking ini biasanya adalah jaringan publik tanpa password. Pada jaringan yang tidak memiliki fitur keamanan, cracker hanya perlu menggunakan sniffer untuk menginterpersepsi transfer data yang terjadi di dalam jaringan. Selanjutnya yaitu dampak kejahatan cracking. Ada beberapa dampak kejahatan daripada cracking. Yang pertama yaitu pencurian data. Data yang tersimpan dalam server dapat diakses oleh cracker dan berpotensi digunakan secara tidak bertanggung jawab. Data tersebut bisa dijual ke pasar gelap atau dipertukarkan sesama cracker. Bentuk kejahatan siber ini yang paling sering dijumpai. Apabila data tersebut bersifat pribadi, misalnya nama lengkap, nomor induk kependudukan, dan alamat, sangat mungkin disalahgunakan untuk penipuan online atau phishing yang tidak kalah berbahaya jika yang dicuri ialah data rahasia perusahaan. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor atau pihak yang tidak suka untuk menghancurkan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu manipulasi data. Tak hanya mencuri data, cracker juga bisa memanipulasi data yang berhasil ditembusnya. Misalnya yang berhasil dibobol ialah sistem keamanan komputer milik bank. Ia bisa memanipulasi data pemilik rekening, mengubah jumlah saldo, atau melakukan transaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu tersebarnya virus. Cracker bisa menanamkan virus ke sistem komputer. Ia bisa menanamkan spyware untuk memata-matai aktivitas pengguna, adware untuk membuat iklan pop-up ilegal, dan ransomware untuk menginskripsi data berharga dalam sistem. Cracker bisa saja menyandera data-data berharga dengan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Dampak kejahatan cracking yang keempat adalah tersebarnya software ilegal. Untuk membangun sebuah sistem software, development membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemasukannya berasal dari fitur premium berbayar. Jika cracker berhasil menembus hingga semua fitur dapat diakses secara cuma-cuma, tentunya pihak developer akan merugi. Dan dampak kejahatan cracking yang terakhir adalah merusak sistem pertahanan komputer. Selain merusak, cracker dapat memblokir akses pemilik sistem, mengubah sistem hingga tidak berfungsi, mengambil alih sistem, mengambil semua data dan menjualnya, hingga menghapus semua data yang ada. Akibatnya, operasional perusahaan yang membutuhkan akses data online dapat terhambat, bahkan benar-benar lumpuh. Cara mengulangi cracking, yang pertama, menggunakan password yang kuat. Pintu pertama yang harus ditembus cracker adalah password. Agar sulit ditembus, ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Misalnya, mengganti password secara berkala, menggunakan password yang panjang, menggunakan kombinasi dan angka, tidak menggunakan password yang sama untuk setiap akun, menggunakan password manager, dan tidak melakukan autosave di komputer, Google, email, dan sebagainya. Yang kedua, memperkuat sistem akses. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat sistem akses, yakni two-factor authentication dan CAPTCHA. Two-factor authentication meminta pengakses melakukan dua langkah verifikasi untuk login ke akun, misalnya dengan password dan one-time password lewat SMS. Sedangkan CAPTCHA meminta pengguna menggunakan kode bahwa yang mengakses akun bukanlah software ataupun robot. Yang ketiga, meningkatkan keamanan website. Untuk meningkatkan keamanan website, ada beberapa cara yang bisa ditempuh, seperti menggunakan HTTPS, memasang SSL, pilihan gateway, dan menggunakan antivirus terbaik. Keempat, mengupgrade sistem keamanan. Upgrade sistem keamanan secara berkala dengan melakukan beberapa hal, seperti mengaktifkan scanning antivirus, memperbarui password, dan menyewa jasa white hat hacker untuk menguji dan menemukan kelemahan dalam sistem keamanan. Dan yang terakhir, memilih hosting dengan keamanan tinggi.
Pastikan bahwa hosting yang dipilih memiliki keamanan tinggi untuk menyimpan semua file dan data website. Jika hosting sebagai rumah bagi website tidak aman, tentunya cracker akan mudah menembusnya. Kasus kejahatan searching di Indonesia dan pasal yang menjeratnya. Kebocoran data nasabah Kredit Plus tahun 2020. Dilansir dari website resmi CNN Indonesia tentang kasus tersebut yang menerangkan bahwa Jakarta CNN Indonesia pakar keamanan siber dari CISSRC Pratama Persada menyebut kasus kebocoran data nasabah Kredit Plus telah terjadi sejak 16 Juli lalu. Hari ini diungkap Pratama merespon dugaan data nasabah Kredit Plus bocor yang ramai di internet. Sebenarnya, data Kredit Plus sudah lama dibagikan pada pertengahan bulan lalu. Tepat di tanggal 16 Juli, anggota Right Forum dengan nama Sheni Hunter, kata Pratama dalam keterangan tertulis yang diterima cnnindonesia.com. Seperti biasa, member di Prime Forum membagikannya melalui sistem pembayaran kredit. Mata uang forum tersebut yang jika dirupiahkan sekitar Rp50.000. Nantinya dalam UU tersebut harus disebutkan bahwa setiap penyedia jasa sistem elektronik yang tidak mengamankan data masyarakat bisa dituntut ganti rugi dan dibawa ke persidangan. Selain itu, pihak penyelenggara sistem transaksi elektronik atau PSTE harus mulai menjadikan data penggunanya sebagai prioritas keamanan. Masalah utama di tanah air belum ada UU yang memaksa para penyedia jasa sistem elektronik ini untuk mengamankan dengan maksimal data masyarakat yang dihimpaunya. Selanjutnya yaitu ada sanksi bagi pihak yang mencuri dan membocorkan data pribadi nasabah Kredit Plus. Di antaranya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan hukuman paling lama 6 tahun atau denda sebesar Rp600 juta. Kemudian, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau denda Rp700 juta. Nah, yang terakhir, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda sebesar Rp800 juta. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum e-commerce dan contoh studi kasus terkait kebocoran data pribadi nasabah Kredit Plus. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.